Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 31 Mei 2024. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta Santa Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Dalam bacaan yang pertama yang kita jadikan titik permenungan, ditegaskan bagaimana Zefanya menubuatkan Tuhan Raja Israel ada di tengah-tengah umat Israel. Maka umat Israel diajak bersorak-sorai, bersukacita karena Tuhan ada di antara mereka. Dari bacaan Injil, dari Injil Lukas, kita mendengar peristiwa setelah Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Ia bergegas menuju ke pegunungan, ke sebuah kota di wilayah Yehuda, ke rumah Zakaria, dan memberi salam kepada Elizabeth, saudarinya. Anak yang dikandung Elizabeth melonjak kegirangan ketika mendengar salam Maria. Kemudian Maria melanjutkan dengan magnifikatnya, "Aku memuji Tuhan karena Allah penyelamatku." Saudaraku terkasih dalam Kristus, dengan peristiwa ini, apa yang dinubuatkan oleh Zefanya terjadi, yakni Allah tinggal di antara kita. Allah bersama kita. Ketika Maria mengiyakan, mengamini, dan menerima tugas perutusan dari malaikat, dan itu diwartakan kepada Elizabeth. Kita syukuri Allah beserta kita. Kita bersukacita, kita bergembira karena Allah ada bersama kita. Peristiwa Maria mengunjungi Elizabeth dapat kita petik dua hal. Yang pertama, pertanyaan mengapa Maria bergegas. Dikatakan beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan. Pertanyaannya, mengapa Maria bergegas? Dalam bahasa Jawa, kemutu-mutu, tidak sabar untuk pergi. Pertanyaannya, mengapa? Rupa-rupanya Maria ingin segera menyampaikan kabar gembira ini kepada semua orang, terlebih kepada sanaknya, yakni Elizabeth. Kabar gembira bahwa penyelamat akan segera datang. Ia bergegas agar dunia
mendapatkan warta sukacita. Maria tidak mewartakan dirinya sendiri, tetapi ia mewartakan bahwa keselamatan yang dinantikan oleh banyak orang akan segera terwujud dengan lahirnya Sang Juru Selamat yang dikabarkan oleh malaikat kepada manusia. Menjadi pertanyaan kita, kalau kita juga bergegas ingin menyampaikan sesuatu, apa yang saya sampaikan? Seringkali ketika kita mendengar keburukan orang, kita bergegas mewartakannya kepada semua orang. Ini bukan sikap Maria, ini bukan sikap orang pengikut Kristus. Kita bergegas menyampaikan warta sukacita, bukan warta keburukan. Maka kita coba bertanya kepada diri kita sendiri. Selama ini, kalau aku mendengar warta, apa yang saya sampaikan? Kabar sukacita atau duka cita? Saya mengajak untuk sebelum mewartakan sesuatu, kita menyaringnya dalam beberapa hal. Yang pertama, apakah berita itu baik atau buruk? Kalau baik, mari kita wartakan. Yang kedua, apakah saya sudah mengecek berita itu perlu diwartakan atau tidak? Artinya efek nanti bagaimana? Dan yang ketiga, apakah kita dengan bijaksana mengambil kesimpulan, keputusan untuk menyampaikan? Meskipun berita itu baik, kita bijaksana untuk menyampaikannya. Perlu apa tidak? Baik apa tidak? Bijaksana atau tidak? Saya berharap dengan demikian kita seperti Maria. Ia memikirkan berita ini adalah berita baik. Yang kedua, perlu disampaikan oleh semua orang. Dan dengan bijaksana, Maria bergegas menuju ke pegunungan. Oleh karena itu, setiap berita hendaknya kita olah lebih dahulu sebelum kita sampaikan. Dengan bijaksana, kabar baik dan yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi pewarta kabar sukacita bagi banyak orang, terutama kabar bersukacita bahwa penyelamat hadir bersama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami renungkan hari ini, yang menjadikan kami siap menjadi kabar sukacita. Dan sudah kami pikirkan yang perlu kami sampaikan dengan bijaksana, agar akhirnya semua orang mengalami sukacita.
Kuatkanlah iman umat-Mu yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Agar dengan bantuan-Mu, iman kami tetap berkembang dan semakin mendalam. Sehingga kami semakin menjadi murid-murid-Mu yang handal. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk mencari jalan keluar. Sehingga umat-Mu tetap merasakan perlindungan-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya mengajak, menghimbau, mendorong agar kita terus mencoba memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari segala mara bahaya, termasuk virus corona. Kalau kita berpola hidup sehat, orang-orang di sekitar kita juga akan sehat. Nanti sore ada misa penutupan bulan Maria jam 6. Saya undang umat untuk hadir sekaligus memberikan penghormatan kepada Bunda Maria dan menadanya, agar akhirnya kita benar-benar menjadi pewarta kabar sukacita. Terima kasih untuk peran serta umat dalam hidup gereja, dalam berpastoral, dalam pelayanan, lewat kelompok-kelompok, lewat kesetiaan di dalam karya-karya, tenaga-tenaga, doa-doa, dan juga dana yang sungguh membantu gereja dalam karya pastoral dan pelayanan. Maka mari kita menggabungkan diri dengan kelompok-kelompok kategorial, kelompok teritorial, juga kegiatan-kegiatan. Khususnya OMK, saya dorong terus api EKM terus kita ubarkan dengan berbagai macam kegiatan, sehingga OMK semakin sadar menjadi tulang punggung gereja. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih untuk semua saja yang telah ikut membantu gereja dengan cara apapun, sehingga gereja kita tetap hidup. Semoga dengan cara kita masing-masing, karya gereja semakin benar-benar menjadi garam di tengah masyarakat. Selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.